Modal pokoknya adalah hatinya, bukan dengan badannya. Dan takwa itu hakikatnya adalah takwal qulub, takwanya hati, bukan takwa anggota badan. Kalimat ini juga mengingatkan pada kita sekalian bahwa hakikat kehidupan kita adalah perjalanan meniti tangga-tangga kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling sukses adalah orang yang mereka paling sehat hatinya, sehingga dia akan bisa lancar dalam meniti tangga-tangga kehidupan menuju kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah, maka mari kita sedikit merenung atau mengambil faedah dari sebuah ayat Allah yang singkat. Katanya insyaallah banyak memberikan faedah dari poin-poin kehidupan kita yang mesti menjadi renungan kita semua. Ayat ini ayat yang sudah sangat masyhur, insyaallah kita semuanya sering mendengar. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian. Thumma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, kemudian kesempurnaan pahala kalian akan Allah berikan di hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza, barang siapa yang dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah keberuntungan yang hakiki. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu tidak lain adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ayat ini mengingatkan pada kita beberapa poin sebagaimana yang telah kita tadi baca, kita simak. Satu, penegasan Allah bahwa setiap kita pasti akan mengalami kematian. Kedua, Allah mengingatkan pada kita bahwa balasan yang sempurna itu pada saat nanti di yaumul jaza, hari ketika Allah memang akan memberikan pembalasan kepada setiap orang, itu di yaumul qiyamah. Yang ketiga, Allah mengingatkan tentang hakikat kesuksesan, hakikat keberuntungan adalah kesuksesan, keberuntungan kelak di yaumul qiyamah, saat seorang hamba betul-betul diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Yang keempat, peringatan Allah Ta'ala atau penegasan Allah tentang hakikat kehidupan kita dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Ini adalah poin-poin yang mesti menjadi bagian renungan setiap kita. Kalau di awal kita telah sampaikan bahwa hakikat kehidupan kita adalah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintunya adalah al-maut. Pintunya adalah yaitu kematian yang menimpa setiap kita.
yang kematian adalah sesuatu yang pasti menimpa siapapun tanpa kecuali. Orang yang paling saleh sekalipun, maka semuanya akan tertimpa, yakni al-maut. Dan tidak ada seorang pun yang mereka bisa menghindar dari kematian. Sehingga diantara yang Allah ingatkan pula, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian selalu lari darinya. Kalau lapar makan, kalau haus minum, kalau kepanasan ngeyup, berteduh, kalau sakit berobat. Ini semuanya adalah bentuk-bentuk lari dari kematian. Tapi bagaimanapun manusia dari berusaha untuk lari dari kematian, kematian pasti akan menimpanya, pasti akan mengejarnya. Bahkan ketika ajal telah sampai, manusia akan menuju tempat pembantaian atau pencabutan nyawa dia. Sekalipun seorang dia bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, pasti kematian akan menjumpai dia. Yutrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyadah. Kematian pasti akan menjumpai kalian walaupun kalian berada di benteng yang sangat kokoh sekalipun. Al-maut adalah pintu kita masuk kepada kehidupan kampung akhirat, kehidupan yang hakiki. Wa inna daral akhirah layal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sebenarnya kalau mereka mengetahui. Dan pintunya adalah al-maut. Oleh karena itulah, di antara yang Nabi ingatkan, seorang muslim yang mengetahui hakikat perjalanan kehidupan dia, bahwa dia nanti akan menghadapi pengadilan Allah, dia akan menghadapi yaumul jasa, maka kita diingatkan oleh Nabi agar suka banyak-banyak merenung, suka banyak-banyak mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Akthiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan, yaitu al-maut. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar banyak-banyak mengingat al-maut? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Daqqa, faedah yang akan bisa kita dapatkan dengan banyak-banyak mengingat kematian. Kata beliau, man aktsara dzikral maut ukrima bitsalath. Barang siapa yang dia banyak mengingat kematian, maka Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Apa 3 hal itu? Yang pertama, nasyatul ibadah. Dia akan semangat untuk melakukan ibadah. Apa kaitannya kematian, mengingat kematian dengan semangat untuk melakukan ibadah? Apa? Untuk gimana? Bisa nggak mengkaitkan antara yaitu mengingat kematian dengan semangat untuk melakukan ibadah atau amal ibadah? Apa kaitannya? Gimana? Kaitan antara mengingat kematian dengan semangat untuk melakukan ibadah.
Orang yang mereka banyak mengingat kematian, dia tahu bahwa kematian itu kalau sudah datang akan memutuskan semua kesempatan beramal dan memutuskan segala kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini. Padahal yang nanti akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala satu-satunya adalah amal yang kita lakukan di dunia. Yang lain-lainnya sudah tidak berguna lagi. Dan kematian itu kalau datang sifatnya lebih mendadak, lebih bersifat mendadak, tidak ngasih tahu maksudnya. Bahkan terkadang enggak ada alamat-alamat kematian. Ada orang yang Allah berikan atau cabut nyawanya, tapi diawali dengan sakit-sakitan. Ada orang mereka Allah cabut nyawanya tanpa ada tanda-tanda sama sekali, sehingga kematiannya mengejutkan banyak pihak. Apalagi di akhir zaman, kasus-kasus al-mautul faja'ah itu sangat banyak dan semakin banyak. Sedangkan kematian kalau datang sudah lagi tidak memberikan kesempatan seorang dia beramal, sehingga penyesalan atau khayalan dan permintaan orang-orang mereka kedatangan al-maut salah satunya adalah agar Allah berikan kesempatan dia untuk bisa beramal, diperpanjang umurnya, diundurkan kematiannya, agar dia ini bisa itu beramal. Tadi ada ayat yang dibaca oleh imam kita gimana? Yang berkaitan dengan ini angan-angan seorang ketika dia telah kedatangan al-maut. Ada nggak ayatnya tadi? Ada nggak ikhwan? Ayatnya yang mana tadi? Yang mana? Ya kan yang ingat tadi. Gimana? Silakan. Silakan ya kawan. Ada nggak tadi yang ingat nyimak? Ayatnya gimana? Gimana? Ayat terus. Ayat. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiyakum ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah mengingatkan kepada kita ketika kematian telah datang, maka permintaan mereka laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, seandainya engkau undurkan sedikit aja atau sebentar aja dari umur kehidupanku, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, aku ingin bersedekah, aku ingin menjadi orang saleh. Tapi penegasan Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ketika ajal telah datang maka sama sekali tidak akan umur itu bisa diundurkan. Orang yang sadar bahwa kematian akan itu merenggut dan memangkas semua kesempatan dia untuk beramal, maka dia akan senantiasa setiap saat semangat untuk beramal dalam rangka mempersiapkan hari-hari kematiannya, agar begitu kematian datang dia memiliki kesiapan amal, dia memiliki tabungan amal, dia memiliki itu bekal untuk menghadap Allah Ta'ala. Karena kematian menutup
ini celah seseorang dia untuk ini bisa kembali beramal. Sudah ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza jaa ahadahumul maut hatta idza jaa al maut hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innama huwa qailuha. Gimana? Kalla inna huwa kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan, hingga apabila kematian telah mendatangi salah seorang di antara kalian, maka mereka katakan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan ini umur kehidupanku, kembalikan aku ke dunia, berikan aku kembali umur kehidupan. Untuk apa dia ingin dikembalikan ke dunia? Itu la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal apa yang dulu aku belum lakukan ya Rabb, yang dulu aku tinggalkan. Tapi Allah katakan, kalla innama huwa kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali enggak bisa. Itu hanya ucapan semata-mata ucapan dia. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka dia tinggal merasakan alam barzakh sampai nanti dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kematian kalau datang, ia memutuskan manusia dengan semua kelezatan yang ada, yang dia rasakan di dunia sekarang ini. Memutuskan segala-galanya. Ia memutuskan kelezatan, memutuskan kesempatan beramal, memutuskan semua apa yang dia nikmati dari perkara dunia. Yang Allah diantaranya juga katakan, afara'aita immata'anahum sinin. Bagaimana pendapat Anda seandainya Allah telah memberikan kepada seseorang, memberikan kepada mereka kenikmatan yang bertahun-tahun, Allah berikan kesempatan kepada mereka untuk menikmati segala kehidupan dunia bertahun-tahun, ada yang 100 tahun, ada yang bahkan mendekati 1000 tahun, ya kayak kaumnya Nabi Nuh umurnya ribuan atau 1000-an tahun. Ada yang rata-rata umur kita, kata Nabi, a'maru ummati baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Seandainya seandainya Allah berikan pada mereka kesempatan menikmati kehidupan bertahun-tahun, thumma ja'ahum ma kanu yumatta'un, thumma ja'ahum ma kanu yu'adun, lalu datang pada mereka apa yang dijanjikan Allah, yaitu al-maut. Ma akhna anhum ma kanu yumatta'un, maka ketika kematian telah datang, tidak ada gunanya lagi semua apa yang mereka nikmati. Allah akan putuskan mereka dari semua apa yang mereka nikmati selama ini. Harta, jabatan, kedudukan, ketenaran, anak istri, keluarga, semuanya akan diputus oleh Allah. Dia tinggal sendirian, persiapan menghadap Allah, tinggal mengandalkan apa yang pernah dia lakukan selama di dunia. Maka kematian mengantarkan dia kepada kehidupan hakiki, kehidupan kampung akhirat, yang persiapan terbaiknya hanyalah ini amal seseorang. Yang apabila seorang di dunia dia dilupakan mempersiapkan amal-amal ini, maka yang ada tinggal penyesalan-penyesalan, termasuk menyesali waktu dia yang habis untuk mengumpulkan harta, dia habis untuk mengejar jabatan dan kekuasaan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah,
aduhai hartaku sudah tidak berguna lagi, aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Maka seorang yang mereka banyak mengingat kematian, Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada dia nasyatul ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk mempersiapkan bekal-bekal terbaik saat nanti dia menghadap Allah taala. Karena dia yakin, seyakin-yakinnya pasti nanti dia akan direkap semua amalannya oleh Allah, dan Allah akan memuliakan seorang sesuai dengan kadar amalan yang telah dia persiapkan. Adkhalahullahu jannata ala makana minal amal. Allah akan masukkan seorang ke surga sesuai dengan tingkatan amal yang dia lakukan. Alhamdulillah. Yang kedua kata Fudail, kata Imam Ad-Daqa, orang yang mereka banyak mengingat kematian, Allah akan berikan suratul taubah, semangat untuk dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Seorang dia tidak akan seorang itu diazab oleh Allah disebabkan karena dosa yang dia miliki. Dan seorang mukmin dia sangat menyadari bahwa sehebat apapun imannya, sebaik apapun dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti banyak memiliki kekurangan-kekurangan. Terlebih menjadi kepastian ketetapan seorang hamba, kata Nabi, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti banyak atau sering, bahkan sering melakukan yaitu kesalahan-kesalahan. Tetapi di antara pintu rahmat yang Allah bukakan untuk seorang hamba adalah Allah akan hapuskan semua kesalahan dia dengan taubat yang dia lakukan. Dan taubat itu bahkan bukan sekedar hanya menghapuskan perbuatan dia, tapi setiap perbuatan buruk yang dia taubati Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah gantikan keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Orang-orang mereka bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah, dia beramal saleh, Allah akan gantikan setiap perbuatan buruk yang dia taubati itu, bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Seorang mukmin yang dia tahu bahwa dosanya lah yang akan menjadi sebab dia diazab oleh Allah ketika Allah belum mengampunkan dia, maka dia ketika tergelincir, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Dia akan segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu tanpa ampunan Allah dia akan menjadi orang-orang yang merugi di kampung akhirat, dan Allah mengazab itu ketika Allah belum mengampunkan dosa seorang, yakni hamba. Apa hubungan antara segera bertaubat dengan yaitu kematiannya, ikhwan? Apa hubungan antara yakni taubat dengan itu mengingat kematian? Hubungan semangat atau segera bertaubat dengan mengingat kematian, apa hubungannya? Silakan, ikhwan. Apa hubungan antara suratul taubah dengan mengingat kematian? Apa antum? Saat orang kematian, dia meyakini bahwasanya di saat mati tiba tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ya, terus? Maka dia wajib, di saat dia melakukan kesalahan, dia segera bertobat karena dia tak tahu kapan itu datang. Ya.
Seorang mereka banyak mengingat kematian, dia kalau tergelincir dalam sebuah perbuatan dosa atau maksiat, dia akan segera atau cepat-cepat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kematiannya mendahului taubatnya. Karena kalau sampai kematiannya mendahului taubatnya, artinya dia mati sebelum bertaubat, dia sangat takut seandainya itu dosanya tidak diampunkan Allah, sehingga dia akan berhadapan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kebinasaan. Sehingga ketika dia tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat, mengingat kematian dia akan mendorong dia untuk segera bertaubat. Jadi seorang mukmin itu bukan orang yang mereka tidak pernah berbuat maksiat sama sekali. Jadi seorang bertakwa itu bukan berarti dia tidak pernah terpeleset sama sekali. Karena terpeleset dalam dosa dan kemaksiatan, tergelincir dalam sebuah dosa, kesalahan, itu merupakan tabiat anak Adam. Baik itu kesalahan yang kecil, sedang, ataupun besar. Tetapi seorang mukmin sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka ampunan seluas-luasnya. Bahkan Allah menyuruh setiap kita untuk senantiasa kembali kepada Allah, tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang tersimpan dalam hatinya itu, ketika dia tergelincir, itu akan membuat dia kemudian menggerakkan untuk segera kembali kepada Allah Ta'ala. Allah ketika mensifatkan orang-orang yang bertakwa, satu di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fakhishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang mereka ketika melakukan perbuatan fakhisyah, perbuatan kekejian, perbuatan kemaksiatan, mendolimi diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imannya dia kepada Allah, imannya dia kepada yaumul akhir, ingatnya dia bagaimana nanti saat dia menghadap Allah, ingatnya dia dengan segala suasana yaumul akhir. Ini akan menggerakkan dia untuk segera kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka tidak memelihara kebiasaan maksiat terus-menerus sedangkan mereka mengetahui. Ini bedanya antara mukmin dengan orang yang mereka tidak beriman kepada Allah taala. Sama-sama ada kesempatan tergelincir, tetapi seorang mukmin dengan imannya, dia akan segera tergerak hatinya untuk kembali kepada Allah taala. Karena keberuntungan itu dengan cara dia bertobat kepada Allah. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat kepada Allah, maka dia adalah orang-orang zalim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian wahai kaum mukminin semuanya kepada Allah agar kalian beruntung. Seorang mukmin dia tahu bahwa jalan keberuntungan dia dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak-banyak mengingat kematian itu akan memudahkan dia untuk senantiasa kembali kepada Allah, menggerakkan dia untuk senantiasa kembali kepada Allah taala. Yang ketiga, kata Fudail, ini qanaatul qalbi. Seorang yang mereka banyak mengingat kematian, maka Allah akan membuat hatinya itu qanaah. Karena dia tahu dunia ini dikejar seperti apapun tidak akan pernah puas. Dan ketika manusia dia hatinya dibuat setelah selalu memiliki semangat mengejar dunia, ini sering akan membuat dia melupakan dia ini mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita mensifatkan tentang kerakusan manusia,
"Lau kana ibnu Adam wadiyan min malin labtagha tsalitsan." Seandainya anak Adam itu memiliki 2 lembah harta, pasti dia akan mencari yang ketiga. Punya yang ketiga, akan cari yang keempat, dan seterusnya. Dan tidak akan memuaskan manusia kecuali perutnya sudah terisi dengan tanah. Tentu illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati Allah. Dia tahu kadar di dunia ini harus bagaimana, bahwa dunia bagi seorang mukmin, dia sadar adalah tempat dia mempersiapkan bekal menghadap Allah. Di dunia adalah tempat dia kerja, dia ini beramal, yang nanti hasilnya akan dia panen kelak saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu dunia itu adalah tempat Allah menguji kepada kita, menguji kita semuanya. Dia sadar dunia ini seperti dia seorang musafir yang akan terus melanjutkan perjalanan. Ini adalah apa yang seorang mukmin sadari tentang kehidupan dunia. Tapi orang yang mereka lupa dengan kematian, lupa dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia akan dibuat rakus hatinya untuk selalu mengejar dunia hingga melupakan semuanya. Ia melupakan saat nanti dia akan menghadap Allah, melupakan dia akan mati, melupakan kewajiban dia, melupakan dia akan berdiri menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Nabi ingatkan dengan kalimat yang Allah katakan, "Alhaqumut takatsur." Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam urusan dunia telah membuat kalian semuanya lupa. Dan ini kebanyakan sifat orang mereka mengejar dunia. Bukan tidak boleh kita kaya, bukan tidak boleh kita itu memiliki harta yang banyak. Yang penting adalah bagaimana suasana hati dia yang senantiasa harus mengingat saat dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekayaan semuanya merupakan bagian pemberian Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan muslimin ada konglomerat yang sangat banyak kekayaannya. Contoh diantaranya Abdurrahman bin Auf, yang hartanya kira-kira sekitar, diceritakan koran katanya sekitar 6,5 triliun. 6,5 triliun, banyak banget. 1 triliun berapa? 1 triliun berapa miliar, ikhwan? 1.000 miliar. Antum punya berapa miliar? Dia punya sekitar 6,5 triliun. Demikian juga Utsman bin Affan, konglomerat besar. Talha, demikian juga kalau seorang ulama ada diantaranya Al-Imam Ibnu Mubarak, seorang saudagar besar. Beliau biasa mengkafil para santri, mengkafil para ulama. Beliau sering menutup utangnya orang yang mereka terlilit utang. Bahkan beliau pernah mengajikan orang sekampung, pulang pergi PP gratis plus oleh-olehnya. Ini adalah Al-Imam Ibnu Mubarak yang terkenal zuhud, seorang mujahid, seorang ulama alul hadis, tapi beliau adalah seorang yang sangat kaya raya. Boleh seorang dia kaya, boleh seorang dia memiliki dunia yang berlimpah ruah. Allah Ta'ala, orang yang ditakdirkan Allah kaya, untuk miskin pun susah. Ada seorang yang memborong kurma bosok dari kawannya dalam rangka untuk memiliki dengan niat untuk menolong yang temannya sedang kena musibah, kurmanya do bosok. Tetapi begitu dia borong, ada berita di sebuah negeri kena musibah, wabah yang obatnya kurma bosok. Akhirnya kurma bosok yang dibeli oleh dia dibeli dengan berlipat-lipat, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Kalau Allah takdirkan kaya, untuk miskin pun susah. Orang Allah takdirkan miskin,
Kadang sudah uang di tangan itu ucal-ucul terus. Delalai kalau orang Jawa, dia dikasih duit oleh sama orang, hilang. Dia bakulan sudah mulai ini ada keuntungan, dia bakulan sudah mulai ada keuntungan, uangnya dicuri orang. Dia kulaan ke pasar, barangnya jebrot. Masya Allah, kalau orang ditakdirkan miskin, angel timen. Kaya miskin bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah takdirnya. Tapi bagi urusan kita adalah bagaimana kita senantiasa berikhtiar. Seorang yang mereka tidak pernah mengingat kematian itu susah qanaah. Karena dia ingatnya hidup ini adalah dunia ini segala-galanya, sehingga ambisinya kepada dunia akan sangat besar. Beda dengan orang yang mereka mengingat kematian, dia akan memiliki hati yang qanaah. Toh seberapapun harta dia kumpulkan, maka dia akan berpisah dengan semua yang dia kejar-kejar selama ini. Yang sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengingatkan kepada kita dengan ungkapan beliau, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fal yawma amalun wa la hisabun wa ghadan hisabun wa la amalun wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wa tibaul hawa fa amma tulul amal fayunsil akhirah wa amma tibaul hawa fayasuddu alil haq. Kata sahabat Ali, dunia ini berjalan meninggalkan kita. Antum mau kejar kayak apapun dunia, maka Anda akan terbatas waktunya. Antum masuk kubur, dunia terus berjalan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Goodbye. Dunia terus lanjut, Anda tinggal menghadapi saat-saat pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala. Sedangkan akhirat datang menyambut kita. Bagaimanapun manusia, kita mau lari dari akhirat, pasti ketemu kampung akhirat, karena pintunya adalah kematian dan setiap kita pasti akan mengalami kematian. Lalu beliau katakan, wa kullu minhuma banun, dunia akhirat itu punya anak-anak, punya para penggemar. Ada penggemar dunia, ada penggemar akhirat. Yang abna'ud dunya, dia khidmatnya ya kepada dunia. Waktunya, tenaganya, pikirannya, semuanya diperes habis untuk mendapatkan dunia. Tapi ada orang-orang mereka memang jasadnya masih di dunia, kakinya masih menginjak tanah dunia, tetapi himmahnya, angan-angannya, cita-citanya melambung ke kampung akhirat. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridil akhirah. Kata Ali bin Abi Thalib, kunu min abna'id dunya, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Menjadi anak-anak dunia itu, kata orang Jawa Israel, orang nyucuk. Orang nyucuk apa? Enggak nyucuk. Jadi anak-anak dunia itu orang bakal nyucuk. Gimana? Apa maksudnya orang bakal nyucuk? Enggak nyucuk. Gimana Pak? Sebanding gimana? Nyucuk itu kalau gini, antum kalau undang walimah pakai mikir-mikir, kira-kira bensin entek piro, terus kira-kira suguhane opo,
Kalau umpamanya untuk di total berangkat walimah entah 5.000 atau 10.000, terus ternyata hidangannya itu nilainya 100.000, was nyucuk tenan iki. Nyucuk. Paham enggak? Antum dunia sudah meres habis, totalitas all out, habis-habisan, sampai agama pun dilupakan. Dunia saya bisa ngelumpuk sebanyak-banyaknya, bisa ngumpul sebanyak-banyaknya, menikmatinya itu hanya sedulit, rong dulit. Antum bisa cari 1 miliar, menikmatinya yang antum menikmati paling paling hanya katakanlah 10 juta atau 100 juta. Yang 900 juta itu tidak antum menikmati, orang nyucuk. Sama rekosonya urip itu orang nyucuk. Itu kalau jadi anak-anak dunia. Tapi kalau jadi abnaul akhirah, Anda akan sangat untung berlipat-lipat. Di dunia Allah akan berikan balasan berkaitan setiap upaya kita untuk membangun kampung akhirat. Di akhirat Allah akan balas dengan segala macam, yaitu karena kelezatan, kenikmatan yang berlipat-lipat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Orang yang mereka beramal saleh di dunia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, al hayatu sa'adah. Kehidupan yang baik, ini kehidupan yang bahagia. Al-hayatu sa'adah, itmi'nanul qalbi wangsirahu sadri. Allah akan berikan hati yang tenang, dada yang lapang, dan itulah yang dikatakan dengan jannatud dunya. Di akhirat kelak Allah akan berikan pahala yang lebih baik, yang berlipat-lipat, yang kelipatannya hanya Allah yang mengetahui. Kalau seandainya antum infak 1 kurma dikembangkan Allah jadi sak gunung, lipatannya berarti berapa? 1 kurma sak jempol, terus dikembangkan Allah jadi sak gunung, jadi dilipatkan berapa kali? Ya nggak tahu. Yang jelas sangat banyak lipatan-lipatannya. Belum lagi kalau Anda diberikan jannah dengan kenikmatan yang dikatakan Allah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala di dunia yang bahagia nggak ada. Walaupun dia sampai jadi triliun orang